Beliau mau dimengerti tapi dia beliau tidak mengerti kami. Kami gitu. sebagai mahasiswa. Di sini kan yang pegang Absen absen itu kan saya. Saya kan dosennya. Iya. Kembali lagi bersama saya Joko Santoso di Wintalks Podcast Universitas Widya Nusantara. Hari ini kita kedatangan mahasiswa D3 Kebidanan. Kita akan mengulik bagaimana mereka bisa membagi waktunya berorganisasi dan tetap mendapatkan IPK yang luar biasa. Jadi saya dengar dari tiga-tiganya ini memiliki prestasi yang cukup membanggakan kalau dari sisi mahasiswa yang lain. Oke, perkenalkan masing-masing ya namanya. Iya, Boleh. Dari siapa? Dari kacamata dulu ya tentunya. Kacamata juga. Oh, iya. Kacamata dulu ya. Oh iya, kacamata ada 3. Oke, dari yang pertama. Baik, ya jadi perkenalkan di sini saya bernama Risma Arifkatul Zahra dari program studi D3 Kebidanan. Dari kelas 1B. Kelas tingkat 1B. 1 Kak. Tingkat 1 ya? Iya. Oke, dari tingkat 1 Kakak Mas. kedua. Yang kedua. Kakak kedua. kakak Boleh kedua. Oh, Oke, kakak halo kedua. teman-teman. Sebelumnya perkenalkan, saya Titis Pratiwi. Saya merupakan mahasiswa aktif dari Universitas Widya Nusantara dan saat ini sedang menempuh pendidikan di program studi D3 Kebidanan. Tingkat berapa tadi ya? Tingkat 1. Tingkat 1 juga. Sama Iya, juga ini, sama. Kak? Sama. Oke, yang ketiga. Oke, baik teman-teman, perkenalkan nama saya Rika. Saya dari tingkat 1 D3 Kebidanan juga. Sama kayak mereka berdua. Oke, jadi mereka ini adalah mahasiswa tingkat 1 program studi D3 D3 Kebidanan. Kebidanan. Iya. Baik. Kalau boleh tahu lebih jauh lagi, kalian bertiga ini bisa sebutkan asalnya dari mana ya? Oke. Boleh dari kakak kedua Oh, lagi. kakak kedua. Kakak kedua dulu. Oke, kakak kedua. Oke, kalau saya sendiri, saya berasal dari Buol. Dari Buol. Iya, Wah, jauh dari juga. Buol. Iya, jauh. Dari juga ya, dari Iya. Buol. Terus tepatnya dari SMA mana dulu? Saya dari SMK 1 Tiloan. Tiloan. Iya. Mana itu? Daerah mana ya Itu di letaknya di Desa Boilan. Boilan. Ya, di Buol itu masih banyak desa-desanya. Boilan. Itu kalau dari Kalau- Toli jauh ya? Iya, jauh. Buol itu jauh dari Toli-Toli. Nah, jadi sekolah saya sendiri itu SMK itu terletaknya di Desa Air Terang. Air terang. Ya. Nggak air gelap. Air Nah, terang. air terang dong. Oh, Masa air gelap Mungkin di sih. sana airnya terang ya, jernih. Iya, dan- di sana itu ada Ada lampu-lampunya. ada bendungan. Bendungan. Iya, ada bendungan. Air terang. Oh iya, Hubungannya dari dengan air terang sama bendungan apa ya, Kak? Maksudnya di sana itu ada wisatanya. Saya kira ada lampu-lampunya di bawah air. Memang Iya. kayak gitu. Oke, kalau begitu kakak pertama. Oke, kakak pertama lagi. Tahu julukannya. Oke, kalau saya itu dari Morowali, tepatnya dari di mana? Witaponda, dari Witaponda. SMA 1 Witaponda. SMA 1 Witaponda, Witaponda. iya. Ini Morowali kan ada Morowali Utara, ada Ada Morowali. Morowali saja. Kalau saya itu di Morowali dari saja. Morowalinya. Morowali Morowali saja. Dari SMA SMA 1 Witaponda. 1 Witaponda. Berikutnya Adik terkecil. Adik, paling adik. Oke, kalau saya dari Sulawesi Barat. Sulawesi Tepatnya Barat. di Desa Karosa. Karosa. SMA? SMK Negeri 1 Karosa. SMK Negeri 1 Sebelum saya Karosa. SMK. Oh, SMK ya, oke. Dua-dua SMK. Oh, dua-dua SMK ya. Oke. Jadi ini teman-teman kita ini yang saya dengar IPK-nya lumayan bagus ya. Atau Wih, dan berapa? alhamdulillah. Nah, ada yang saya dengar IPK-nya 4,0. Kakak pertama. Siapa ini yang Kakak pertama. IPK 4,0 mangannya apa ya? Makannya apa kalau bahasa Jawanya? Nasi. Tetap nasi sih. Nggak ada yang lain pastinya. Pasti ya sama kayak pada umumnya. Ya nasi, lauknya ya pasti tempe, tahu. Sama Mas aja. Joko, sekali-kali lah Mas Joko. Tapi memang kalau tempe tahu ini biasanya kan kandungan proteinnya kan tinggi ya. Iya, Iya. betul. Katanya sih buat ini meningkatkan kepintaran katanya orang tua dulu sih. Biasanya kalau orang dulu itu kalau makan lauk yang paling Pokok, enak itu ya Tahu tempe Nah, gitu betul. kan, kayak gitu. Iya. Kalau dari sisi organisasi, apakah waktu
di sekolah lalu ada mengikuti organisasi sekolah gitu? Kalau saya sendiri itu dari SMP, dari Oh, dari SMP, SMP sudah ya pernah mengikuti. sudah berorganisasi. Dari SMP, SMA, sekarang juga Oh, berorganisasi. di kampus kita ini Iya. juga ikut organisasi Iya. juga ya. Bagus. Terus bagaimana cara membagi waktunya? Gimana ya? Kalau misalnya saya itu pastinya itu ada manajemen waktunya lagi kan. Nah itu pasti kalau sudah capek, lelah gitu, pasti harus ada minta izin. Jangan dipaksakan kalau misalnya ndak mampu gitu Pak. Jadi kayaknya ya seperti biasa pada umumnya juga. Pada umurnya. Pasti tidur. Nonton TikTok. Tapi kalau saya itu belajarnya pasti nanti subuh-subuh baru belajar. Itu kayaknya langsung dapat semua itu pencerahannya itu. Kalau belajarnya subuh-subuh. Kalau malam-malam apalagi pagi kayak mengantuk, nggak kuat. Tidak ada yang masuk di otak. Berarti tipsnya itu untuk meningkatkan apa namanya? Kinerja belajarnya. Daya ingat kita itu lebih bagusnya belajarnya dari Subuh. subuh. Ya. Kayak baru Karena bangun ketika- tidur, jangan oh, main iya. HP dulu, langsung belajar. Berarti belum cuci muka ini langsung belajar. Belum, langsung Masih buka fresh. buku. Masih fresh. Jadi bukunya taruh simpang main di samping kepalanya. Jadi kalau bangun buka belajar. Simpang. Enggak, disimpang juga Orang Karosap memang gitu banyak iya. Terus kalau yang tengah dan sebelah ada pengalaman berorganisasi juga? dari SMP juga, dari Sama SMP, juga, dari ada SMP dulu juga dari ya? SMK. Dari SMP sampai SMK juga Iya, sampai dan di sini sampai juga. di sini juga Iya. tetap ikut di organisasi ya. Iya. Begitu juga dengan Iya, sama. Saya dari SMP juga ikut SMP juga. organisasi OSIS, Mm-mm. Pramuka, PMR, SMK juga ikut sampai di bangku perkuliahan ini alhamdulillah ikut organisasi. Nah, dalam berorganisasi ini tentu kan ada pengalaman-pengalaman yang menarik ya. Atau terkadang ada yang tidak menarik sih pasti. Saya pengen tahu apakah ada pengalaman yang sangat menarik ketika berorganisasi, mulai dari sekolah hingga di organisasi di kampus ini. Adakah pengalaman yang menarik? Pengalaman menarik. Atau mungkin apa ya? Kaget atau apa ya istilahnya kalau bahasa di sininya yang Culture shock. ya kayak gitu Lebih ada. lebih ke culture Apa shock. dibilang itu? Adik bahaya. Yang di Aduh, sekolah aja lah bahaya, dulu, Dek. dari yang di sekolah aja dulu. Adakah pengalaman berorganisasi Yang menarik. sewaktu di sekolah? Atau ada yang tidak bisa dilupakan gitu. Ya seperti itulah. Mungkin pertama ketemu teman-teman di sana atau mungkin ada kegiatan tertentu yang ada kejadian seperti apa? Ada kayak seperti itu ya? Boleh dari Adek. Dek, Mungkin ada. banyak Dek. Kalau saya menari. Kenapa itu? Apa? Kayak kalau kan Contohnya? kayak kalau menari kan kami kalau di sekolah waktu di SMK itu kami kan diundang kalau menari. Jadi kami dibayar begitu, Pak. Wah, Jadi dapat kayak honor. ada acara pernikahan, kalau ada acara sekolah, jadi kami diundang menari, kami dibayar. Wah, dapat Jadi honor. sekalian ikut organisasi sekolah, sekalian Masukkan dapat uang. Wah, Jadi lumayan dua. juga ya. Dapat Menyala Jadi sih, ada menyala. Gila, gila. manfaat ya di samping kita dapat pengetahuan berorganisasi Dapat juga. dan dapat juga ya cuan Uang. lah artinya ya. Dan itu merupakan hasil dari jerih payah yang kita lakukan ya. Iya. Seperti itu. Baik, itu pengalaman menarik lainnya ada yang misalkan kalau di kampus kita ini. Pengalaman menarik. Kan masih masih ya, tingkat satu juga. Baru tingkat satu ya, jadi belum lama sekali ikut belum organisasi. lama. Ya. Kemudian saya pengen tahu perasaan pertama kali datang ke kampus Universitas Widya Nusantara. Kakak dulu nih. Kakak pertama. Wah, waktu saya menginjakan kaki saya ini di Universitas Widya Nusantara ini kayak merasa, wah kampusnya nih lumayan megah. Gitu ya. Iya. Apalagi kalau misalnya kan ada pepohonan itu kan jadinya rindang gitu. Jadi kayak mata memandang itu kayak lebih wah bagusnya. Ada pepohonan di mana? Pepohonannya enggak cuma Pohon, beberapa. ada di depan. pohon. Lalu kan ada. Masih ada pohon lalu. Waktunya BPKM di Lebih Tebang. banyak tuh. Baru Tapi sudah kan ada kalau lagi. yang kalian ini kan dari luar Palu ya. Iya. Tentu kan bagaimana melihat kota Palu yang luar biasa panasnya ini?
Wah, sama sih kayak di desaku juga panas Sama ya kayak juga, begini kayak di panas Palu. di sana. Ya, di Bolu itu panas juga, panas sekali kayak di Palu sama. Oh, sama ya kayak Ya. di Palu ya. Tidak aja saya di Enggak, saya tempatku. Kalau di tempatku Dingin panas tempatku. Dingin, sekali. lumayan dingin. Kalau di Palu kayak 2 mataharinya. Betul. Kayak sudah jengkal itu Iya, matahari. apalagi kalau sudah puasa. jam 12 kayak gini ya. Waduh, luar Apalagi biasa. kan puasa nih. Ya Allah. Enggak apa-apa mereka berdua. Apa? Terus kalian ini kenapa bisa memilih UN ya, Universitas Widya Nusantara untuk kuliah? Wah, kalau saya banyak. Coba mulai dari Kakak kamu dulu pertama. satu-satu. Iya, harus bercerita ini, harus ceritakan Harus ini. ceritakan Kenapa nih, bisa kenapa sampai di harus sini? kenapa ke kampus Universitas Widya Nusantara? Apa yang membuat kamu tertarik untuk kuliah di sini? Kalau saya sih pertamanya itu sebelumnya itu bukan untuk di kampus Widya Nusantara. Nah, jadi karena ada kakak di sini, jadi kayak ada sosialisasi lah sama saya untuk kakaknya saya tadi. Nah, dia bilang, masuk saja di kampus UWN, bagus juga. Kamu ikut juga kebidanan. Kan kakak saya kan juga kebidanan. Kebidanan juga. Nah, Oh, di gitu. situ mama juga itu kayak mendukung untuk kebidanan. Tapi sebenarnya saya lebih ke dokter. Cuma Maunya pengennya jadi dokter. Ternyata kakak sebenarnya mau Tapi jadi kakaknya maunya ke kebidanan aja. Iya. tapi karena ada suatu hal dan lain hal juga, jadinya lebih memilih ke bidan. Terus juga bagi keluarga juga katanya harus yang lebih dekat-dekat. Nggak mau pisah sama anak tunggalnya ini, Pak. Oh, kamu anak tunggal? Oh, Anak gitu. tunggal. Tunggu, yang kasih info untuk kebidanan siapa? Kakak yang mana? Kakak sepupu. Kakak sepupu. Oh, kakak sepupu. Bukan. Soalnya kan Yang ada kakak kebetulan tapi kok kakak anak sepupu. tunggal gitu yang kan? kebetulan kuliah di sini juga. Oh, kakak sepupunya gitu. ini, ya. Loh, kalau kamu sendiri bagaimana? Banyak Rika. sekali saya anunya. Di kalikunya banyak sekali. Kalikunya. Dari pertama sebenarnya bukan di sini mau daftar. Oh, tujuan utama bukan di sini. Bukan. Kebanyakan tujuan utama di di sini. kampus lain gitu ya istilahnya. Iya. Di Makassar sama di Majene. Kan saya dari Sulawesi Barat. Iya, Sulbar ya. Sulbar kan ada kampus Unsulbar. Mm-mm. Tujuannya sebenarnya kalau di Makassar di Majene. Tapi orang tua ndak kasih di Makassar, mama ndak kasih di Makassar, terus bapak ndak kasih di Majene. Apa terlalu jauh tuh gimana di sana itu? Padahal di dekat Dengan kolong Sulbar. Majene dari sini. Kamu Sulbar kan di ini Mamuju atau di Karosa. kesana lagi dari Mamuju ya? Enggak, di sebelum Mamuju. Kalau sebelum Karosa, Mamuju. sebelum Mamuju kota. Karosa dulu baru Mamuju. Oh, mungkin. Nanti ajak kita ke sana. Iya. Iya. Banyak rambutan sana ya, bukan? Durian gitu. Kalau durian banyak di Sinjango. Apa? Sinjango itu nama saya desa. Oh. Tiba-tiba Oh, jadi alasannya ke kampus ini Bukan dulu, belum di sini Oh, lagi, belum. belum. Masih Lanjut, banyak. lanjut, panjang ceritanya. Ya, lanjut. ceritanya. Mungkin jam 5 belum Setelah selesai ini adik sendiri. Tidak mau dikasih di Makassar, tidak mau dikasih di Majene, saya pilih di Tadulako. Baru. Nah, Di terus Untat. Di Untar. Tapi kan saya ikut jalur yang SNBP. SMBP. lewat nilai rapor. Iya, Oh, SNBP SMBP tuh. ya, Iya. jalur prestasi. Ya, tapi ada masalah di sekolah. Tidak tahu bagaimana itu sekolah. Oh, jadi tidak merekomendasikan sekolah atau gimana? Enggak eligible gitu ya? Saya sudah mendaftar, sudah semuanya, sudah Eligible daftar, sudah. sudah kasih masuk nilai semua, tinggal tunggu pengumuman. Tapi ada kendala di sekolah. Jadi kami lebih 30 orang pendaftar dari sekolah saya tidak lolos, tidak bisa ikut Dan karena salah ada satunya masalah di kamu. sekolah. Terus karena malas maka pergi. Malas nih. Malas maka Malas pergi nih. anu. Keluar mi logatnya. Karosa Malas maka pergi mendaftar kayak ikut tes apa. Terus ada juga kakak merekomendasikan di sini. Datang ke Karosa, datang ketemu sama bapakku, terus bapakku tergoda dan akhirnya sampai di sini. Jadi begitulah ceritanya ya. Tergoda. Ternyata panjang juga. Ya, sebenarnya bukan Lika-likunya. kesehatan, mau ke manajemen atau akuntansi. Tapi masuk ke bidanan. Padahal di sini ada manajemen sama Tidak tahu. akuntansi. Tapi kakak aku bilang ambil saya D3 kebidanan, Dek. Bagus itu, Dek. Nah, Jadi terpengaruh ya. Oh iya, Kak. Oke. Kalau kamu sendiri bagaimana? Oh, kalau saya sendiri dulu itu saya enggak tahu UN ini. Sama. Kampus ini saya enggak Iya, tahu. nggak Betul. tahu. Oh, jadi waktu Kami nggak ada sekolah tahu. dulu. Iya, ada sih sempat ada
Sosialisasi. kakak tingkat yang sosialisasi. Iya, Cuma saya enggak terlalu gubris yang bagaimana sekali karena saya dulu kekehnya mau masuk di Unpad. Tapi sebelumnya itu memang dari kecil saya punya keinginan kalau kuliah itu mau ambil kesehatan gitu, menjadi anak kesehatan lah. Tapi dulu saya belum dikasih sama kakak, belum diizinkan. Jadi disuruh cobalah dulu ambil guru karena kakak saya berpikir kalau ambil kesehatan itu pasti mahal, orang tua belum tentu sanggup ya, iya dulu begitu. Cuma saya pikir-pikir lagi, oh iya ya kayaknya saya coba dulu lah ambil guru. Jadi dulu saya mendaftar di Unpad ceritanya, ikut jalur SNBP, ambil juga, guru ambil PGSD, guru PGSD. ya ambil PGSD Dan sama akhirnya bahasa Inggris. Nah, akhirnya pas pengumuman ternyata nggak lolos. Alhamdulillah. Pemirsa, ya. Alhamdulillah. Tapi di situ saya masih optimis sih, kan masih ada jalur Jalur berikutnya. Ya. yang Jadi Coba saya- lagi. Iya, coba lagi. Jadi kakak bilang, ya sudah kamu coba saja lagi begitu ikut jalur SNBT. Jangan dulu putus asa. Wah, di situ saya masih semangat sih karena oh masih ada nih jalur yang lain nih. Karena waktu itu kakak pokoknya kamu harus coba dulu deh di Unpad. Pokoknya harus coba dulu. Ya sudah, saya ngikut dong sebagai adik yang baik. boh baik. Oke, jadi saya ikut SNBT itu waktu itu saya tes ujian. Ujian. Iya, ujian tes. Ya, iyalah, Jadi saya ujian. ke Palu. Saya ke Palu. Datang ke Palu. Nah, di situ saya sudah berharap lebih pasti saya lulus nih, gitu. Jadi harapanku untuk lulus ikut jalur ini ya sudah sangat tinggi, guys. Sirna. Tapi Tiba-tiba sirna Sudah nih saya guys. ke Palu waktu itu. Singkat cerita saya ikut ujian. Nah, tibalah waktu pengumuman. Dan pengumuman Jangan menangis Saya sih. pulang Jangan nih, menangis. pulang lagi ke Buol. Sambil nunggu pengumuman tuh saya pulang dulu ke Buol. Jadi saya nunggu pengumumannya pas di Buol gitu, pas di rumah ya. Baliklah saya ke rumah, pulang ke Buol. Pas sudah tiba masanya pengumuman, duar, nggak lulus lagi guys. Jangan menangis sih. Jadi saya sudah ditolak Unpad itu 2 kali. Ya ampun. ditakdirkan memang kok di sini bertemu dengan iya, kami. Tunggu dulu adek. Sabar, Tunggu dulu. Dek, sabar ya. Selesai cerita ke adek. Jadi saya waktu itu buka pengumumannya itu pas mau buka puasa kalau nggak salah. Kusina. Iya pas mau buka puasa. Nah di rumah itu sudah banyak orang. Ada tante-tanteku, ada tetangga-tetanggaku. Yang nunggu pengumuman kamu. Iya, yang mau menemaniku untuk membuka itu. Iya, temanku juga ada. Ya. Sampai dia Satu rela-rela itu kampung. kehujanan. Waktu itu cuma mau temani berkumpul. saya buka itu pengumuman. Hmm. Kita sudah kumpul. Nah, sudah saya buka. Merah ternyata ini. ditolak. Merah. Ditolak. Kalau SNBP bukan merah sih, kayak Apa dah? tulisan Anda belum lulus, silakan coba kalau di SNBP. coba jalur mandiri itu begitu. Iya. Nah, entah kenapa saya langsung buka Instagram tuh. Ketemu itu Anunya WN. Iya. Oh, WN official. Anunya WN, iya. Langsung saya buka. Pokoknya langsung saya buka, saya bilang saya harus masuk di sini. Padahal saya belum tanya nih sama orang tua. Tiba-tiba Entah bapakku nanti Iya atau kasih tidak. atau tidak, pokoknya saya masuk di sini. Saya harus masuk di WN. Lah, kalau begitu apa yang membuat kamu terkesan untuk masuk di pada saat kau buka Instagram itu? Apa yang ada di pikiranmu gitu? Kan saya kan dari dulu memang sukanya Kesehatan. ambil kesehatan. terus Gitu iya. Nah, pas saya buka kampus ini kan, wah kampus kesehatan nih. Heeh. Nah, pas saya buka enggak tahu kenapa, intinya saya Langsung saya langsung serak mau aja, masuk di sini langsung aja. serak Ya, aja sudah entah gitu ya. bapakku kasih, entah kakakku kasih atau tidak, saya harus masuk di sini. Gitu. Luar biasa ya. Ya, saya sudah takut ini saya mau kasih tahu bapakku bagaimana. Saya enggak lolos lagi yang kedua kalinya. Karena yang pertama itu pas ikut SNBP, bapak itu sudah bingung. Karena namanya orang tua ya bapakku enggak tahu. Nah, jadi dikiranya saya enggak lulus sudah enggak bisa kuliah gitu. Jadi saya bilang kemarin itu saya sudah takut sekali SNBT ini saya sudah enggak lulus lagi. Bagaimana mau kasih tahu orang tua? Saya takut bapakku nanti. Bagaimana lagi? Tapi pas lihat itu WN.
entah bapak mau kasih atau tidak, saya harus masuk di sini. Saya bilang ke kakak, saya ndak lolos ikut SNBT. Nah kemarin itu kakak masih suruh saya ikut jalur mandiri. Kan masih ada tuh jalur mandiri di Unpad. Tapi saya kekeh bilang saya ndak mau, saya sudah capek. Saya sudah capek ikut tes lagi. Aku sudah ndak mampu. Itu pun ndak tahu nanti lulus atau ndak lagi kalau ikut mandiri. Jadi saya bilang saya mau masuk di UN. Saya bilang saya mau ambil bidan, pokoknya saya mau masuk di sini. Nah kata kakak waktu itu, ya sudah kalau begitu bilang ke bapak kalau mau masuk situ. Oke. Saya langsung ke rumahnya bapak. Kebetulan saya kan sama nenek. Saya itu sudah ditinggal mama dari kecil. Jadi saya tinggal sama nenek. Jadi saya ke rumahnya bapak waktu itu. Wah saya takut sekali mau bilang sama bapak saya nggak lulus SNBT. Karena saya sudah bikin kecewa orang tua aku 2 kali. 2 kali gagal masuk. Dan bapak itu sudah berharap sekali saya lulus di situ. Jadi di guru. Iya. Tapi nah singkat cerita habis buka puasa tuh saya ditelepon. Saya ditelepon ditanya bagaimana hasilnya. Saya bilang Pak saya belum lulus. Saya bilang, terus kata bapakku, ya sudah enggak apa-apa kamu kesini dulu deh ke rumah. Ya sudah saya ke rumahnya. Terus kata bapak, ya sudah enggak apa-apa kalau enggak lulus. Namanya belum rezeki berarti. Baru saya bilang ke bapak, Pak saya mau masuk di UN. Saya bilang begitu. Terus responnya bapak gimana? Langsung bapak mau ambil jurusan apa begitu. Terus saya bilang saya mau ambil bidan Pak. Saya langsung kasih tahu biayanya. Nah habis saya stalking akun UN itu, saya langsung hubungi cutting yang sempat sosialisasi di kampus. Iya kebetulan kita satu sekolah. Dia satu sekolah. Jadi saya langsung chat beliau. Saya tanya tentang UN, Kak berapa biayanya kalau masuk di kebidanan. Pokoknya rincian biayanya untuk di kampus ini langsung dikasih tahu. Tapi bapak sudah setuju ya? Iya langsung. Oh sudah ya? Iya bapakku langsung setuju. Saya bilang Pak saya mau masuk di UN, ambil kebidanan, biayanya segini 10.500.000. Kata bapak ya sudah masuk aja di situ. Langsung urus pendaftaran. Kata bapak begitu baru saya bilang tunggu dulu Pak, tunggu tunggu dulu. Yang penting bapak sudah kasih. Iya bapak kasih. Bapak bilang begitu. Terus saya bilang sama bapak, Pak sebenarnya saya memang dari dulu pengennya kalau kuliah masuk kesehatan. Cuma waktu itu saya memang belum sempat bilang ke bapak, cuma bilang ke kakak. Nah kakak waktu itu belum kasih. Jadi bapak bilang, kenapa kalau suka masuk kesehatan dari dulu nggak bilang? Gitu. Jadi saya bilang saya takutnya ya namanya jadi anak kesehatan pasti biayanya nggak agak sedikit. inilah nggak sedikit. Saya takutnya bapak nanti shock atau nggak mampu gitu. Tapi ternyata alhamdulillah responnya bapak kemarin langsung ya sudah kalau kamu suka masuk bidan silakan ambil, pasti bapak dukung. Gitu. Luar biasa. Berarti bapak mendukung sekali untuk anaknya mendukung masuk sekali. Tadi yang mendukungnya jadi guru ya? Ya enggak sih. Enggak juga bapak, berarti kalau bapak waktu itu, pas awal milih jurusan guru itu bukan kemauan dari bapak ibu? Iya bukan. Dari kamu sendiri ya? Iya dari saya setengah. Dari kakak seperberapa ini? Setengah, separuh. Iya jadi kan waktu itu saya mikirnya ya sudahlah ya kalau memang saya enggak dikasih untuk masuk kesehatan, saya coba guru juga. Saya kan kebetulan suka juga jadi guru. Saya kan anaknya cerewet, banyak bicara, jadi kayaknya cocok deh. Saya ya sudahlah. Saya ikutilah kakakku, ya sudah. Beliau sudah lihat perjuanganku untuk masuk di guru, tapi kan ditolak, sudah 2 kali ditolak. Berarti mereka sudah lihat dong perjuanganku untuk masuk situ. Nah jadi sudah saya ambil kesehatan, alhamdulillah. Bapak juga support alhamdulillah, keluarga alhamdulillah support. Kemudian kalau untuk yang lainnya juga support dia dari orang tua ya terkait masuk di UN ini. Orang Kemudian tua aja yang mau. bagaimana perasaan kamu setelah masuk di Universitas Widian Nusantara? Sudah siap jadi bidan? Wah insyaallah siap, Insya pasti Allah, harus siap. Bidan itu siap-siaga. Asik. Luar biasa. Jebol. Terus kemudian saya pengen tahu juga bagaimana pengalaman pertama belajar di Universitas Widian Nusantara ya. Apakah ada yang pengalaman? Terutama ketemu. Pertama saya pengen tahu
perasaannya ketemu sama teman-teman baru di sini kan? Di sini kan dari berbagai daerah ya. Kemudian begitu juga bagaimana perasaan ketika ketemu sama dosen-dosen pengajar di Universitas Widya Nusantara. Pasti ada yang pengalaman yang tidak mengenakan, ada yang enak, pasti ada lah. Tidak mungkin tidak ada. Ayo, coba ceritakan siapa punya pengalaman yang Semua sih ada pasti lah. Kan masing-masing pasti ada pendapat sendiri tentang dosen. dari yang kamu dulu ya. Ada dulu. Ada. Banyak Saya ya? dulu. Iyalah. Terlihat dari mukanya deh, banyak sekali masalahnya. Sebenarnya sangat tertekan ya. Banyak masalahnya. Emangnya banyak masalahnya ya? Dari mukanya dah. Memang muka saya banyak masalah guys. Iya Dek, silakan. Kalau awal-awal toh kukira tuh ndak ada temanku. Tidak ada kayak karena cuma saya di sini dari Sulawesi Barat, dari Karosa. Sama ndak ada ku kenal. Mati Memang mati dari sana kamu sendiri ya, dari sekolahmu yang masuk sini. di sini cuma saya. Yang lain di Unta, di Majene, di Makassar. Sampai di sini sama siapa nih? Tidak ada ku kenal. Siapa mau ku tegur ini? Tidak ada ku kenal. Waktu pertama masuk kayak pengarahan di di aula. Di awal satu. Bang, siapa ini? Kayaknya kan ada grup. Teman-teman yang belum ku kenal itu hari bikin grup. Iya, Yang satu. udah 3. Saya chat di grup. Bilang, di mana kalian? Padahal enggak ada ku tahu mukanya yang mana. Bilang, nanti saya panggil ini yang ini ke orangnya, bukan salah orang kan nanti hama maluku. ada yang pernah saya bilang begini, anu saja nanti saya tunggu saya di gerbang toh, saya tunggu kamu di gerbang. Sampai berlibat ini di gerbang. Caranya ya Allah. Sampai teriak nanti. Ternyata ketemu Kak sama ada anak kelas A, dia ada. kelas A. Terus ketemu sama ini juga, yang pertama ketemu. Terus naik pengarahan, terus ketemu sama banyak orang, bilang, astagfirullah, aku kenal ini muka-muka baru semua. Bagaimana muka nanti di sini? Bagaimana siapa nanti ku temani pergi beli? Siapa nanti ku temani pergi kemana-mana di sini? Karena di sini baru 3 kali saya ke Palu. Waktu wisudanya kakak, sama waktu gempa itu jemput kakak. Waktu gempa yang anunya Palu. Terus sama waktu ini BPKM. Ini ya. Jadi enggak pernah kayak jalan-jalan ke Palu. Sebelumnya keliling enggak ada Palu, jalan-jalan enggak ya. pernah. Cuma Jadi ada urusan habis pulang iya, gitu untuk ya. pulang. Jadi enggak Jadi enggak pernah ada lihat yang daerah-daerah mana enggak kayak gitu pernah. enggak ada. Di sini saya enggak tahu jalan ini. Kalau ditanya orangnya di sana ada jalan di sini. Iya. Astaga, jalan mana itu? Sedangkan sekitar sih kita tidak tahu toh. Di sini saya kadang lupa lorong pulang. Betul. Bagaimana berangkat kuliah baru lupa lorong pulangnya? Waktu awal-awal, tapi kalau sekarang ya mending Ami. Kayaknya Ami. Sudah ingat lah, Sudah karena ingat sudah lah. lama, sudah Iyalah, 1 kan semester. sudah 1 semester toh. 6 bulan di Palu. Ya, sudah ingat-ingat, tapi walaupun kadang lupa-lupa juga. Terus kamu ada pengalaman waktu pertama ke Palu? Karena kan kalian dari luar daerah semua. Iya, luar daerah semua. Pengalaman biasa aja sih. Biasa. Sudah pernah ke Palu sebelumnya? belum pernah. Baru-baru ini yang BPKM itu langsung ke Palu. Pak, kau kayak di sini mamamu sampainya selesai BPKM baru pulang. Nah itu Maksudnya nih berarti kan enggak pernah kan saya. Sebelumnya baru kan ya memang nggak pernah ke Palu. Baru pertama Kita di kali sini ke perdana Palu. sendiri. Pengalamannya di kampus pertama kalinya? Pertama kalinya kayak kayaknya nanti saya enggak dapat teman. Baru saya lihat-lihat ini muka-mukanya, diingat-ingat dulu siapa ini, mukanya kayak gimana. Baru siapa namanya, baru langsung oh ini kayaknya yang namanya Rika ini. Ya, pas iya. Baru ketemu juga di gerbang kan. Nah, baru saya bilang lagi, Rika di tuh gerbang. ada yang pertama. Saya ketemu kau di gazebo. Yang mana yang betul ini? Aku bilang Gazebo atau gerbang? Aku bilang kakak tingkat kayaknya ini deh Hama. Itu pakai baju merah kok. Oh iya. Iya. Gue bilang tak. Ya, bilang,
kok macet kok di grup ya? Bilang di mana nih kalian? Bilang di sini di gazebo. Iya di gazebo Kak juga. Ya mana kau? Nah di depan kita Padahal depan. aku udah pagi. Iya, bak depan. Padahal Padahal kita tapi tahu kakak tingkat salah orang kan nanti hama maluku. anu kah muka kakak tingkat kah? Iya Iya kayak kayaknya ya. kayak model-modelnya lalu kayak cara pakainya tuh kayak kakak tingkat. Jadi bilang kakak tingkat kapan Dari ini? mananya? Apa besar sekali kok lalu lupa tandilku yang tinggimu itu? Oh. Jadi tinggi sekali kok. Oh dari tinggi badan kita bisa menentukan bahwa Kalau besar dilihat berarti kakak tingkat. Oh gitu. Kamu Ada, gimana? Kalau saya Pertama sendiri masuk di pertama UN masuk ini. di sini UN. Kalau saya sebelumnya kan di Unpad udah. kan untuk tes toh. Ya, tapi memang sebelumnya saya sudah beberapa kali sih ke Palu, kan kebetulan kakak tinggal di Palu. Oh iya, Jadi kalau saya untuk ke sering Palunya kalau- mungkin sudah Ya, Banyak kali. Pengalaman. sudah ada Biasa pengalaman kalau ya. libur, Cuma sekolah. pas di UN-nya ini yang saya pengen tahu juga. Iya, pas di UN, wah, belibet semua pas toh. di UN pertama kali masuk UN itu saya awalnya ngerasa insecure. Ya, Masa? dari hal Enggak apa? tampang dari Insecure deh mukanya. saya kayak. Iya. Karena wah, kampus kesehatan nih pasti orangnya Glowing. ya keren-keren, cantik-cantik, ganteng-ganteng. Emang di pikiranmu kalau kampus kesehatan itu selalu Kayak mahasiswanya pasti glowing-glowing ya? Orang, Ah. iya pasti orangnya inilah ya Pasti namanya. kayak outfitnya Iya, pasti saya awalnya sih kami ini ngerasa dari insecure dari desa ini. gitu. Tapi memang sebelumnya desa. saya sebelum masuk Aduh. itu sudah punya teman. Oh gitu. Sudah punya kenalan teman. Jadi pas masuk itu alhamdulillah kebetulan teman yang saya maksudnya teman yang saya kenal lewat HP itu kebetulan kita satu kelas waktu itu. Jadi pas sudah masuk di kelas saya langsung ada teman gitu. Artinya bisa Berbaur ya berbaur sudah dengan teman-teman yang lain ya. Ya saya kan anaknya ndak introvert. Extrovert sekali. Oh, gitu. Extrovert Extrovert banget. sekali. Iya. Extrovert. Jadi Extrovert, saya introvert, ambivert. saya ndak punya keraguan untuk saya bakal ndak punya teman nih, saya bakal ndak dapat teman nih di kampus, nggak sih? Karena saya orangnya sangat ekstrovert gitu. Oke. Terlalu optimis. Jadi sekarang ceritanya jadi tiga serangkai. ya berarti Iya, ya tiga sekalian ya. serangkai. Kakak pertama, kakak Awalnya- kedua. Jadi ini kalau berarti kalau kemana-mana selalu bertiga gitu. Iya, Heeh. selalu bertiga. Biar bertiga. kegiatan di luar kampus misalkan mungkin malam minggu kak atau Iya, apa? biasa. Kami bertiga. Bertiga ya? Oh, Soulmate. luar biasa. Berarti jadi soulmate ya. Iya. Kayak Takdir. dari Buol, dari Kerasa, Karasa, dari Morowali. Morowali bersatu di kampus Universitas Widya Nusantara. Nah, tadi kan pertanyaan saya tentang perasaan masuk sudah di UN. Iya. Pengalaman proses belajar mengajarnya bagaimana? Apakah pernah ketemu dosennya bagaimana atau Ay, dari Boleh nih kakak-kakak aku dulu. belak-belakan di sini. bisa? Nanti kan kita gitu. Oh, Tidak pengalamannya. Ada Ada sih. pengalaman buruk Sampai- kerja. Ada pengalaman buruk. buruk. Pengalaman buruk yang bagaimana ini? Pengalaman buruk. Ya. Pertama toh, Pertama. Kenapa? Iya. perdana. Kenapa nih Ade? Iya. Ih, kok tidak ingat? Ceritain. Cerita. Yang biasa itu. Yang itu. Oh iya kebetulan Kan kejadian tuh ya. Kejadian. Kejadian apa ini? Mana kejadian? Kejadian ada dua. Kamu dua. Yang mana? Yang daftar KIP itu Iya, yang yang di wawancara. sana. Oh, tapi kan sebelum itu ada juga ya gebrakan. Oh, iya. Jangan Jangan itu, itu, jangan, Jangan deh, jangan deh. Ada Jangan nih itu, satu. enggak boleh Pokoknya itu. Enggak baru boleh. masuk saya sudah kena musibah. Saya sudah kena musibah. Musibahnya ini terlalu Gimana ini? Terlalu ekstrim untuk diceritakan. tapi enggak boleh di sini. Tidak yang Cukup kami bertiga saja. Yang bisa diceritakan sajalah. Takut Yang banget loh. masalahnya kok yang ini masalahnya tentang orang yang lebih tua daripada kita. Tidak, maksudnya gini aja, pengalaman mungkin proses belajarnya di sini atau pengalaman kan kalau di SMA, sekolah ya, kan dari SMA. berbeda ya. Iya, Proses belajarnya dengan di saat kita kuliah. Jadi kan tentu kita harus bisa menyesuaikan antara di proses belajar di SMA atau Iya. SMK dengan belajar di kampus. Iya. Bagaimana kamu merasakan pertama kali belajar di kampus ini?
tentunya Mungkin. berbeda ya. Beda banget. Lebih Beda banget. shock sih dengan dunia Kampus. perkampusan, dengan dunia Perkuliahan. perkampusan, Ternyata dengan dunia perkuliahan sih, ya lebih shock karena apalagi kalau kita kan D3 ya, diploma, Diploma. kita lebih banyak sibuk prakteknya ketimbang teori. Jadi Sibuk. kalau sudah waktunya praktek itu masya Allah sih capeknya. Capek. Apalagi hari-hari pertama Iya, tuh. after praktek tuh berasa capek sekali. Capeknya itu bukan karena apa namanya kita kayak pegang alat atau apa Iya. gitu, kayak capeknya kayak capek Capek di batin, otak. capek di otak. Capek pikiran ya. Tapi otak. Capek otak. Terus kan kita namanya kita bidan ya, jadi harus Banyak bicara. belajar bicara gitu dengan pantom. Itu juga bikin lelah kayak- sih. Bicara sendiri sama pantom itu sangat Kalau di menguras kos energi. belajar bicara sama Bicara Bang sendiri. Iya, kita memang harus melatih ini sih. Ada nggak sih kayak dosen galak gitu di Ada. Nggak apa-apa kan dicerita? Nggak apa-apa kayak ini. Ada. ceritain aja nanti kan di pip gitu. Iya. Kalau dosen Iya, pasti ada Jadi ada. ceritakan pengalamannya lah. Iya, ada dong. Ada. Kita lebih ke shock sih, shock ya. Shock. Karena ternyata Iya. dosennya Bagaimana? begini. Shock bagaimana? Tapi sebenarnya bukan lebih ke galak sih Iya. dosennya, Iya. tapi lebih ke tegas disiplin. Tegas, ya, tegas disiplin. Apalagi Cuma disiplin waktunya. namanya kita kan mahasiswa baru ya, maksudnya baru kenal pertama kali juga, jadi kita agak kaget gitu aja sih, agak shock. Karena yang tadinya di sekolah belajarnya seperti apa, Iya. kemudian di kampus ternyata Ternyata seperti ini, begini. tentu jadi ada shock gitu ya. Iya. Shock. Gitu. Kami sampai kayak mau menangis. So. Menangis gak? Menangis kah? Menangis gak? Iya, tapi Menangis kalau lah. capek saya juga sih kalau capek begitu pasti menangis sih kalau saya. Saya menangis kalau capek. Alhamdulillah Karena berarti belum nggak menangis menangis saya. juga. Saya Saya- menangis kalau capek. Saya harus begitu. Saya harus menangis. Nanti kalau sudah habis menangis, saya rasa saya lega. Habis Tapi ada menangis. nggak kayak kalian mendapatkan dosen yang menyebalkan? Dah, kok ketawa? Ada sih. Ada satu. Pasti ada Lah, ini. pasti Kalau ketawa gini. ada lah. Ya, coba deh. Aduh, sekali. Ceritain pengalaman dengan yang menyebalkan ini seperti apa? Apa tugas atau apa gitu kan? Pasti Ceritain ada. yang waktu pertama itu ya. Ini dosen toh. Dosen luar ya ini. Iya. Beliau. Beliau ini. Dosen luar nih. Beliau ini gimana? Dia tidak disiplin waktu. Seharusnya dia ajarkan kami disiplin waktu. Mm-mm. Dia mau kami disiplin waktu, tepat waktu datang. Baru dia beliau tidak ada disiplin waktunya. Beliau mau dimengerti tapi Tapi beliau tidak mengerti kami. Kami gitu. sebagai mahasiswa kayak kami ada satu kejadian ini, tapi ini sudah berulang-ulang sih juga Kak Pak. Pak, Pak. Ya, itu. Berulang-ulang lanjut. Pak. Kayak hari ini kami menunggu sampai 2 2 jam. jam. 2 jam. Kami tunggu beliau ini tapi tidak ada kabarnya. datang. Si Pen disuruh chat toh, suruh chat Sudah tapi di-chat. tidak ada responnya itu. Di Beliau. apa Berarti dibaca ada saja merespon. enggak, oh, Pak? Halo. Iya, enggak Oh, jadi dia ini menuntut mahasiswa untuk disiplin waktu, Iya, tapi Tapi dirinya dia sendiri tidak bisa disiplin memberikan terhadap- contoh. Baru? Terus kalau kayak ada tugas, pokoknya apapun di kendalanya tugas pengumpulan itu, kalau tidak tepat waktu dikumpul ya sudah tidak ada. Nggak ada. Walaupun ada alasan yang masuk akal, tapi nggak diterima Iya, gitu, kayak Pak. saya sendiri sudah mengalami. Karena kan dikumpulnya di Google apa? Google Form. Iya. Nah, terus tidak mau saya terkumpulan Nggak mau tugasku. terupload Tidak mau tugas terupload. itu. Maksudnya gagal upload. Iya, Iya, nggak bisa. Pokoknya nggak Kayak tahu deh di situ waktu anunya bacanya menolak server. Terus ku coba juga di HP-nya temanku, coba Tetap nggak kumpul bisa tapi juga. tidak bisa. Terus saya kirimkan bukti screenshotnya tahu bilang Pak selesai saya tepat waktu ini tapi tidak mau terkumpul. tidak mau Terus terkirim. beliau bilang itu urusannya kalian teman-teman saya bisa terkumpul karena kau enggak. Aku bilang sama bapak kalau saya bisa kumpul tidak bertanya saya sama bapak. Pokoknya Oh, bapak harus ini ya? kalau sama- Bapak ya? Iya. Waduh, Aduh, terspill nih. spill. Tolong ya, nanti ditit kayak gitu. Tit. Oh, gitu ceritanya. Iya. Oh, Ayo. aduh. Iya. Ampun.
kalau masuk itu nggak pernah on time, pasti selalu molor. Selalu begitu. Ya selalu. Nah, Dan- kalau beliaunya sebagai dosen utama atau dosen kedua? Udah tahu ya kedua. Enggak, maksudku kan di mata kuliah ini biasanya ada dosen 1, dosen 2. Oh iya, Iya, ini dua. Lebih kedua sih. Kedua kayaknya. Kedua. Karena kan dosen luar. Bukan dosen tetap. Dosen luar. Katanya dosen luar, Hartam Dato juga ya? Belum itu dosen tetap. Luar. Oh, Dato juga saya. Baru kata-kata yang paling diingat di otak ini pastinya kan itu masalahnya kalian, Kalian, masalah pribadi, bukan masalah masalahnya saya. Urusan Saya pernah ya sebagai dosen. kita waktu itu Iya. mau ikut ini. Apa? Mau KIP. wawancara tes KIP. wawancara KIP. Nah, kebetulan kan kita waktu itu dinyatakan lolos tuh. Anu Nah, KIP. terus Ada ya, wawancaranya. untuk tes kedua itu tes wawancara. Tes wawancara, Iya. Nah, waktu itu Bapak itu belum masuk. Nah, jadi kita tes lah dulu Iya, wawancara. kan bisa tunggu sampai sambil 1 jam menunggu. lebih tuh ditunggu. Iya. Jadi Karena kamu dari ikut tes wawancara dulu. Iya. Nah, kebetulan pas kita masih tes wawancara beliau sudah masuk. Masuk. Nah, terus kita naik ke atas. Tapi saya enggak, karena saya pas Saya naik sudah ke diwawancara. atas. Saya bilang sama beliau, Pak, mohon maaf saya izin terlambat datang karena tadi masih ikut tes wawancara di bawah. Nah, kata Bapak itu, Bapak enggak mau tahu, itu kan urusan pribadi kamu Iya. gitu. Jadi enggak Jadi ada dikasih oleh- alpa tuh. Dikasih apa? Gitu. Tetap dikasih alpa ya. Nah, terus saya bilang soalnya kan tadi saya tunggu Bapak belum ada, Ya, jadi saya turun ke sudah 1 bawah jam dulu. lagi, sudah 1 jam. Turun ke bawah dulu sembari nunggu Bapak ini. Nah, kebetulan pas Bapak datang ada teman yang ngabari kalau Bapak sudah datang, ya saya naik lagi ke atas, Pak. Saya bilang begitu ke beliau, tapi dikasih alpa. Padahal itu Pak, ya, pertamanya itu kami sekelas yang ada di dalam kelas itu sudah meminta izin untuk yang anak-anak KIP gitu, Diizinkan. supaya diizinkan. Tapi tetap saja juga jawabannya, lah itu kan urusannya mereka-mereka, bukan urusannya saya. Di sini kan yang pegang absen itu kan saya. Saya kan dosennya. Iya. Tapi kebetulan sih waktu itu dia kayak first time masuk ya. Iya, baru-baru Jadi- masuk. jadi Masuk. ditoleransi sih, enggak jadi Pertemuan alpa. pertama Oh, tuh. pertemuan pertama Pertemuan waktu pertama itu. ya. Pertemuan pertama. Jadi enggak jadi alpa. Berarti itu kesan pertama dong dengan Iya, Bapak. kesan pertama sudah begitu. Kesan Pertama sampai banget. akhir begitu terus. Dan sampai berikutnya Iya sampai UAS. Sampai UAS. Sampai UAS Nggak lambat. pernah. UAS on pun time. kami lambat UAS. Sore baru UAS. Heeh. karena enggak on time tadi ya. Iya. Bahkan Bahkan ada matkul yang apa namanya? Kurang. Ya. Ada yang kurang Jadi kayak kita- praktek-prakteknya gitu kan, kayak kurang waktunya, kurang diisi oleh beliau tadi. Jadi kita gitu. nggak harus ganti tuh, Pak. Harus baru ganti. waktu kita libur sudah Iya. di kampung. Sudah di kampung. Bagaimana beliau mau ganti? masuk. Ya Allah. diambil waktu libur. Dan Jadi di situ waktu Pak, libur dia. saya pertama kalinya untuk izin. Pertama kalinya dalam perkuliahan ini, pertama kalinya saya izin di situ. Ya Allah, saya begini. Bagaimana ini sudah baru pertama kali sudah praktek lagi. Bagaimana ini sudah diusahakan untuk kayak rental gitu Pak. Nah, mamaku sudah begini. Pokoknya harus masuk ini, Riz. Pokoknya harus masuk. Ya bagaimana Mak? Nggak bisa masuk kalau nggak ada rentalnya. Apalagi kan berapa hari itu sebelum 3 harian kalau nggak salah ya, 3 harian baru dikabari. Nah sedangkan itu rental itu nggak mau antar Penumpang. orang penumpang itu kalau cuma misalnya cuma satu. satu orang yang dari Kepalu begitu. Jadi kayak ya Allah sudahlah. Akhirnya Baru izin. Alhamdulillahnya masih dikasih izin. Kalau enggak biasanya kan Alpa. beliau itu biasa kasih alpa. Di situ saya pikir ya Allah sudahlah. Baru 1. Padahal Tapi- selama ini walaupun sakit kayak sakit Pokoknya demam apa gitu dipaksa pokoknya sih dipaksa. ke kampus. Ya Mending Allah. sakit di kampus sih. Mending sakit dilihat dosen supaya dikasih izin. Oh Betul. begitu ya. Iya betul. Iya. Oh, kita beralasan kayaknya mereka nggak percaya gitu ya. Kayak mending selagi kamu belum Masih Pingsan, bisa bangun, masih ya, bisa belum bangun. rubuh kayaknya pergi saja ke kampus kalau sakit supaya dosen Lebih baik tahu kalau pingsan kau di sakit. kampus. Iya, lebih baik memang pingsan di kampus. Iya daripada nggak diketahui Iya. dosen kan betul itu. Soalnya kadang kan ada yang nggak percaya gitu. Oh, iya. Terus kalian ini adakah hobi yang Hobi nih, kakak apa hobinya kakak? Hobi tidur. apa ya Hobi hobi masing-masing dari kalian? Hobinya tidur deh kayaknya. Kalau ada mah, ada hobinya apa? Hobi Hobi apa? kamu orang dulu jawab. Oke, kalau saya sendiri, Makan, saya kayaknya keturunan deh dari mama dulu suka menyanyi.
Wow. Iya. Sepenggal dulu. Berarti bisa dong. Jangan dong. Kalau pas ada kegiatan kampus Wisuda. wisuda gitu nyanyi, boleh ya? Sudah. Insya Allah. Iya nanti direkomendasikan kalau mungkin ada Masya pencarian Allah. bakat Calling. penyanyi. Jadi Mama dulu itu pintar nyanyi, sering ikut-ikut Event-event. lomba kayak gitu Mama. Kan orang Jawa, berarti nyanyinya campur sari atau apa? Dan saya kalau lagu campur saya malah enggak tahu. Lagu Jawa. Lagu sinden. Kakak juga alhamdulillah pintar menyanyi dan nurun juga ke adiknya. Tapi saya lebih ke lagu-lagu sholawat sih, karena biasa kalau ada acara-acara di kampung, Maulid Nabi kayak iya. gitu, Isra Mi'raj begitu, saya sering dipanggil untuk nyanyi. Untuk ikut gitu. ini Dari ya. kecil saya Dari kecil. sering Apa dipanggil-panggil. kita berdua? Biasa. Kamu apa? Menari. Ayo. Kalau kami ini berdua ini hobinya menari. Oh menari. Menari. Bisa dong gabung di UKM tari. Iya, Kalau nggak salah juga. ada Iya. loh. Ada. Kalau nggak salah di podcast sebelumnya aja loh. Sebenarnya kita UKM mau tari, gabung boleh di gabung UKM situ. tari sebenarnya. Sebenarnya Ada terus. kendala. Tapi ada kendala. Ada kendala suatu lain hal. Jadi kami nggak jadi masuk di UKM tari itu. Ada kendala. Baru selain hobi tari, kalau saya juga sih suka membaca, Oh, kalau saya suka main bulu tangkis. menggambar, melukis gitu. Oke, berarti Kalau di banyak Kalau di Karosa sering pergi main. main. Ini Hobi. Pak, kalau misalnya dia pulang kampung, itu satu kampung itu dia kelilingi dulu. Kalau enggak aneh nih, enggak tidur ya. Oh, Kelilingi tempat main bulu tangkis. tempat olahraga. Iya. Wah, masa? Masa tuh. Sekalian plusnya pergi jalan-jalan. Intinya pergi jalan-jalan Iya. gitu. Tapi kan bawa raket pakai bulu. Banyak. Oke, jadi itu tadi kan hobi kalian. Terus kemudian kalian di Palu ini sudah daerah mana saja yang sudah kalian kunjungi? Kebanyakan Palu Barat. Hah? Palu Barat? Begini Tempat-tempat Pak, anu. kami pergi lihat TikTok dulu. Tahu apa dicari? Tempat makan. Iya, tempat makan. Ya sih, tempat lebih, kuliner. tempat kuliner, Yang mana yang kira-kira Kuliner. viral di media sosial itu dikunjungi, mungkin lihat Instagram ya. Di TikTok. Pokoknya kalau yang bersangkutan dengan Mie ayam makanan Mas tuh Gondrong. kita gaskan. Astagfirullah puasa. Oh iya. Oh ya, astagfirullah. Terus di puasa ini sudah war takjil belum? Wah, tiap hari. Oh, tiap hari? Ya, Biasanya di tiap mana? hari. Hah? Di mana biasanya? Biasanya di ini, Untat di atas. depan Untat. Ya, depan Untat. Oh, di Itu. sini ada depan Atau sini. Iya. bawa sini. Atau di bawah, biasa juga di Walcott gitu. Baru kamu sih di Walcott. Kami enggak. Kalau kita ke belum. Walcott sih. Belum. Walcott kan Ya hari pertama jauh itu ya. langsung Walcott Iya. ya. Belum. Jauh sih di sana, jadinya kalau tunggu kosnya kan daerah sini kan? Iya. Tondo. Oh, iya, Ini berarti kami dua ini dekat-dekat. Tondo. Apa? Sejalur. Saya juga di Tondo tapi di Roviga. Kemudian kembali lagi ke perkuliahan ya, bagaimana mengatur Habis dari makan jadi waktu kamu belajar, manajemen waktunya bagaimana? Kan kalau di bidan ini kan banyak praktek Iya, nggak sih? banyak praktek. Banyak 70% kita Praktek daripada Nah, teori. itu kan bagaimana cara kamu manajemen waktu untuk belajar ini? untuk belajar. Sama saya kerasa kayak orang Kayak orang-orang pada umumnya. Tidak, misalkan kan mungkin jam sekian, Jam-jam Kita jam-jam kan masuk tertentu. ya. kemudian Kita kan tugas gimana? kita kan Adakah kadang waktu senggang yang harus kamu ambil untuk mengerjakan Iya, ini atau terus kalau kemudian bagaimana dengan kita kan biasa kerjaan di masuknya rumah? jam 8, pulang biasa jam 4, ya setengah 5. Ya kalau yang semester 1 Iya, lalu kalau itu yang sampai semester jam 1. 5. Nah biasanya kan dosen itu beda-beda kalau kasih tugas, biasanya ada batasnya Oh, gitu iya. ya. Ada batasnya, kadang 2 hari ya, paling lama ya 2 hari 2 ya hari, biasa 2 hari. kasih waktunya. Jadi biasa ada sih waktu untuk istirahat dulu gitu. Nah nanti kalau saya sih biasa kalau sudah sampai kos istirahat dulu sih. Saya enggak maksa harus langsung kerja tugas itu enggak. Saya harus istirahat dulu supaya nanti kalau kerja tugas enak. Kalau sudah free badan rasa enak itu baru saya kerja tugas. Biasanya Oh, kalau jadi nggak kerja tugas dulu baru terus istirahat tidur. enggak, kalau saya istirahat dulu pulang dari kampus. Kalau bisa istirahat dulu Istirahat dong. dulu. Iya, istirahat dulu, Fresh kasih tenang. badan, baru Ya, ngerjain pikiran, tugas. Iya.
Nanti mandi dulu, sholat dulu, terus kalau sudah fresh badan ya sudah kerjakan tugas, mulai kerja tugas. Dengan bulan saat ini, bulan puasa ini ada pengaruh nggak dengan pola belajar kalian? Bulan puasa sama aja sih Sama, kayak sama ya? hari Ada. sebelumnya ya. Dari si perubahan. Iya. Nggak ada perubahan ya? Cuma kayak lemah, letih, lesu. Iya, namanya juga orang lagi puasa. Makanya yang Makanya mukanya ini lemah lebih lesu. mungkin muka lemah. Oh, bulan puasa. Letih, lesu. Adek ini dia enggak Baru sahur tadi. adek. Iya. Enggak sahur tadi dia. Oh, nggak sahur. Aduh. Lambat bangun. Astaga. Karena tugas barangkali ya. Enggak, karena Karena begadang. Terus itu deh jadi lambat bangun. Oke, kalau kamu di bulan puasa ini biasanya gimana kamu mempersiapkan makanan atau menu untuk sahur ini? Masak sendiri atau beli atau bagaimana? Adek, kebetulan adek yang sudah puasa karena kita berdua belum puasa. Oh, yang Iya, adek yang Sudah lemah letih lesu puasa. ini. kok letuh? Lemah letih lesu. Makanya kan tadi malam sempat terlambat Iya. bangun tuh. Kasihan enggak sahur. Biasanya beli Iya. atau masak sendiri? Tiap hari beli. Tidak juga, enggak tidak. tiap hari beli ya, Mak. Mati mi orang tua aku kasih kau. Mati kau uang. sampai mati. Enggak juga. Astagfirullah. Jangan dulu mati. Enggak, maksudku tuh setengah mati orang tahu kasih kau uang. Kalau beli terus mau masak Tetap juga. masak juga. Tapi beli juga. Masak ada juga, beli juga ada. Iya. Jadi ketika yang enggak bisa dimasak tentu dibeli, ya kan? Kalau males sih mungkin kalau males masak beli. Tapi enggak aku tuh memang mau masak. Tapi ini Rika ini Pak lebih ke beli sih, lebih ke beli. Apalagi kalau misalnya sudah dekat-dekat buka Langsung di grup. di grup. Guys, ayo kita cari Ayo cari makan. Iya. Jadi kayak yang kasih komando ya berarti. Iya, dia pokoknya Sudah kalau gitu. sudah 4:30 itu sudah bunyi grup chatnya Rika adek. pasti. Saya pasti dia bilang gini, ayo temani Kak, Ayo temani Kak pergi cari makan. Itu karena memang karena tidak lancar pak kamu masak. Aku kan jadi tuh masak. Masih tahap belajar. Iya, mesti tahap belajar untuk memasak. Jadi tuh kalau sahur sama Buka buka, itu. kamu masak lagi. Capek pulang dari kampus. Iya Kak. Masa mau kira mau masak terus buka insya jalan bakal bangun. Bagaimana Bu? Bagaimana mau sahur kalau lambat bangunnya? Jadi kalau beli biasa kalau sore kasih sampai subuh. Sampai subuh kalau Dihangatkan. Iya. Dihangatnya. Oke, mungkin ada pesan ke teman-teman penonton ya. Apa yang bisa disampaikan? Ya, pesan Dari kakak. tentang proses belajar bagaimana atau pokoknya terserah kalian apa yang bisa kalian sampaikan ke audiens kita. Bingung nih kalau Satu-satu. Ai, jangan satu-satu bantu-bantu bisa aja. Iya. Coba kakak, Boleh ayo lah. kakak, nanti kita kakak bantu-bantu ayo kakak. bicara. Kakak pertama Untuk- mewakili adik-adiknya. Ya, kalau menurut saya sih untuk kesan dan pesannya itu kalau ingin kuliah itu cari yang benar-benar di passionnya teman-teman. Ya, yang memang kalian minati gitu, keinginan Iya. kalian sendiri gitu. Iya. Jangan- Memang keinginannya orang tua itu memang kayak kita sebagai anak itu pengen Iya. pengen nurutin gitu, ngikutin gitu. Tapi kayak menurutku itu kalian harus lebih memikirkan diri sendiri juga karena Karena kalian yang menjalani itu kita Pasti sendiri nanti akan jadi gitu. beban sendiri kalau Jangan karena bukan keterpaksaan, orang bukan tua. karena dirinya kita sendiri. Karena nanti siksa sendiri dong ngejalaninya kalau Iya. memang bukan maunya kita, bukan kemauannya kita. Karena kan kalian yang menjalani. Iya, kan? kita yang menjalani. Pasti kalau ada apa-apa di Iya. perkuliahan pasti gara-gara bapak ini. Pokoknya Maunya jadi proses demi proses kita yang rasakan, kita yang jalani, kita yang nikmati juga betul. sih. Iya. Jadi memang Yang kalau harus mau disukai. ambil jurusannya memang jurusan yang harus kalian disukai. minati, harus kalian suka. Pokoknya dari diri sendiri sih kalau kata saya. Oke, oke. Kemudian gimana perasaan kamu ada di studio podcast ini? Wah, seneng dong. Bangga sih kalau saya bangga Jadi sih ada rasanya di podcast WN. kali ini gimana?
Seru sih. Kata seru. Guys, siapapun kalian datang di Ayo. podcast UN. Podcast Seru, UN kita bagus. ngobrol-ngobrol di sini seru. Apalagi di sini AC-nya ada berapa ini? Banyak sekali AC-nya. Dingin Masya sekali. Allah, dingin sekali pokoknya di sini. Menyala kampusku. Asik. Menyala Plebel. kampusku. Plebel. Pokoknya kalian jangan takut Ya Untuk datang ke podcast. podcast karena kami juga pertama tuh takut-takut. Iya, kita pertama Apa kali dibilang, nih guys. Apa mau dicerita di dalam? Iya, enggak. Kita dikabari kemarin. Ya, Heeh. disuruh Dan podcast. dan juga katanya kita perdana untuk kebidanan. Kebidanan. Iya, betul memang. Perdana itu kebidanan ya, Pak ya? Kebidanan. Jadi Kita perdana nih. jadi mudah-mudahan kedepannya makin banyak juga Iya, anak-anak Anak bidanan yang iya, datang mungkin ke kakak-kakak podcastnya. tingkat, iya, atau nanti maba-maba Iya, yang baru. 2025 mungkin boleh dong. Oh iya, waktu adik-adik. sosialisasi juga kan banyak yang Berminat siswa-siswa karena yang meminatkan podcast. untuk podcast ini juga. Gara-gara ada podcast ini juga kayaknya bagus ini Seru, kayaknya seru gitu. mau masuk ke UN Iya, kayak gitu. Oke, itulah tadi 3 teman-teman kita dari mahasiswa kebidanan. Mudah-mudahan menjadi inspirasi buat kalian yang di luar sana bisa masuk di Universitas Widya Nusantara. Itulah tadi podcast kali ini dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dadah. Dadah guys, jangan lupa nonton Jangan lupa podcast. menonton podcast UN. Nyala kampusku. Halo. Masih terekam itu sana. Oh iya. Di balik layar. Behind the scan.